Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum lanjut, nih kita alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Nih, ayo kita berdoa ya. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, berdoa telah selesai. Mudah-mudahan berdoa kita itu menjadi salah satu awal doa buat pelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum lanjut ke materi, coba ibu tanya dulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir. Oh, Iki kenapa? Sakit. Ada lagi? Siapa? Oh, Alfira. Kenapa Alfira? Sakit. Oh, tidak apa-apa. Ya mungkin mudah-mudahan yang sakit cepat dikasih kesembuhan ya. Kemudian kita yang sehat di sini mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Baik anak-anak, perhatian. Ibu akan jelaskannya sedikit sebelum materi. Ternyata di Indonesia itu tidak hanya budaya yang beragam ya, tetapi kekayaan sumber energinya juga sangat beragam dan sangat banyak ya. Ini contoh sumber energi yang ada di bumi kita ya, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah energi apa? Matahari. Betul. Matahari digunakan sebagai sama manusia oleh manusia itu untuk bertahan di hidup ya. Energi matahari ini merupakan energi utama di bumi ya. Kalau misalkan tidak ada matahari, nah kita dunia itu pasti dingin ya kalau tidak ada matahari. Kemudian yang kedua adalah air, betul sekali. Nah fungsinya energi air merupakan energi utama juga. Kalau misalkan tidak ada air, kalian tidak bisa mandi, betul tidak? Betul. Tidak bisa minum, betul? Betul. Tidak bisa apa lagi? Tidak bisa memasak ya. Tidak bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Nah, mari kita lanjut. Pada materi ini, Ibu akan menjelaskan mengenai kekayaan sumber energi di Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar ini. Ya. Nih, di sini ada gambar air ya. Menurut kalian ini gambarnya air di sungai dan di sini ada sebuah pemandangan yaitu sebuah gunung. Nah, perhatikan ini gambarnya. Ya. Baik anak-anak, dari gambar yang tadi diperlihatkan, coba Ibu ada pertanyaan ya buat kalian ya. Di sini siapa yang bisa menjawab? Apakah energi air dan energi listrik itu merupakan sumber energi? Oke, apa betul? Jawab deh. Iya, karena bisa menjadi sumber energi yaitu yang disebut PLTA. Oke, betul. Betul ya. Betul sekali anak-anak. Jadi sumber energi air itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Terutama yang pertama, air itu bisa menghasilkan energi listrik yang disebut dengan PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air ya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Berapa banyak sumber energi yang terdapat di daerah tempat tinggal kalian? Kalian bisa menjawab? Oke, Saska, jawabannya apa? Di sekitar tempat tinggalku yang terdapat satu sumber air saja, yaitu sungai mengalir. Oke, tepuk tangan ya. Jadi begini anak-anak, berarti di daerah tempat tinggal Saska itu hanya terdapat satu saja sumber airnya ya. Sumber air tersebut itu didapat dari aliran air sungai. Betul sekali ya. Apalagi di daerah kita, air sungai di daerah kita itu sangat banyak karena di daerah kita dekat dengan pegunungan ya. Sampai di sini paham? Kemudian pertanyaan nomor 3. Seberapa banyakkah kalian menggunakan sumber
Oke, dia apa deh? Sangat sering, hampir setiap waktu saya menggunakan sumber energi air dan listrik. Oke, tepuk tangan. Nah, betul. Jadi hampir setiap hari ya kita itu menggunakan sumber energi air dan listrik. Kalau misalkan tidak ada air, apakah kita bisa bertahan hidup? Tidak ya. Betul sekali. Jadi air itu merupakan energi yang utama. Dalam air itu bisa menghasilkan energi listrik. Kalau di dunia tidak ada energi listrik, maka dunia akan gelap ya. Coba kalian berdiri semua, berdiri, ya, berdiri semua. Kita konsentrasi dulu, kita ada game dulu ya, untuk mengetes konsentrasi kalian. Perhatikan, kalian lihat ibu, ya, tes konsentrasi. 1, 2, 3, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke samping, tangan ke bawah, tangan ke atas. Pegang hidung, pegang mulut. Mana mulut? Ya, pegang telinga, pegang dagu, dagu, pegang dagu. Ya, oke. Ulangi lagi ya. Tangan ke samping, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke bawah, tangan ke atas. Pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, pegang kaki, pegang tangan, pegang mulut. Oke, tepuk tangan. Boleh kembali. Nah, itu untuk mengetes konsentrasi kalian ya. Kalian itu konsen atau tidak? Jangan melihat itu. Tadi kalian ada yang konsen, ada yang tidak. Ayo perhatikan kembali. Buka halaman 3 ya. Udah dibuka belum? Sudah, perhatikan. Di situ ada sebuah teks yang menjelaskan air dan listrik ya. Perhatikan, ibu bacakan. Air dan listrik. Jadi air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai sebagai pembangkit listrik tenaga air ya. Manfaat air sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi ya. Kemudian, membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak atau perbuatan yang jelek ya. Coba di sini bertanya, di sini siapa yang sering menggunakan energi air itu dalam waktu yang lama? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Ketika kalian mandi, pasti menggunakan air itu banyak dan waktunya lama. Ibu ada pertanyaan, ketika sumber energi air tidak digunakan, apa yang harus kalian lakukan? Contoh, ketika kalian mandi, kemudian sanyo itu menyala. Ketika kalian selesai mandi, sanyo itu diapakan? Dimatikan. Itu merupakan salah satu contoh untuk menghemat sumber energi. Lanjut ya. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ya. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Selanjutnya, di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Ya. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan penting mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Ya. Kemudian, oleh karena itu tidak heran jika di Indonesia itu memiliki banyak waduk atau bendungan. Kalian tahu bendungan? Tahu. Bendungan biasanya terdapat pada sungai-sungai yang mengalir ya. Kemudian selanjutnya, bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang membangkitkan energi listrik. Jadi gini ya teman-teman, pembangkit listrik tenaga air itu dia memanfaatkan sumber energi di bumi kita ya.
karena air banyak menyimpan energi yang cukup besar. Dan manfaat air juga sangat banyak buat kehidupan sehari-hari. Ya, perhatikan anak-anak. Jadi di sini aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Ya. Kincir-kincir air akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Jadi makin deras aliran listrik, semakin kencang kincir yang diputar ya. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Coba di sini ibu ada permainan. Kalau misalkan yang tidak konsen, kalian harus menjawab pertanyaan. Ya, siap? Ya. Sekarang kita lakukan diskusi ya. Ibu akan membagi kelompok kalian. Dimulai dari sana. Berhitung. 1, 2, 3. Oke, yang nomor 1 siapa angkat tangan? Oke, yang nomor 1 berarti kumpul di meja sana ya. Nomor 1. Oke. Yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2 siapa? Nomor 2 berarti duduk sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini ya nomor 2. Nomor 3 berarti di sini. Ya. Perhatikan. Nomor 1. Pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Itu kasih waktu 2 menit. Nomor 1. Oke. 1 berarti kelompok 1 itu yang mana? Ini kelompok 1. Tolong jelaskan fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air. Kemudian untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, ini untuk kelompok 2. Mengapa untuk menghasilkan energi listrik ya dibangun sebuah bendungan? Dan nomor 3, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Ya, siap berdiskusi? Ya. Dimulai dari ini. Oke, waktunya sudah habis. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Coba. Yang pertama. Kelompok pertama, coba jawab. Apa fungsi dari sumber energi air? Betul, tepuk tangan. Mengeluarkan air dari tubing PLTA. Apa ini PLTA? Pembangkit tenaga air ya. Kemudian nomor 2. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Kelompok 2. Oke, apa jawabannya? Oke, tepuk tangan. Dan untuk kelompok 3 jawabannya apa? Oh begitu. Jadi di daerahnya Dea aliran air sungai itu sangat kecil. Jadi di daerah Dea itu belum ada pembangkit listrik tenaga air ya. Tapi kalau bendungan ada. Tapi bendungannya sangat kecil ya. Oke. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, tolong bawa hasil jawabannya ke depan perwakilan satu orang ya.
dan jawabannya benar ya. Nah sebelum pulang coba ibu akan tes IQ kalian ya. Di sini ibu akan kasih pertanyaan dilempar. Kalau tidak bisa, misalkan ibu ada pertanyaan nih, kemudian Regila ibu tunjuk, Regila pas, Regila nanti lempar ke Saska, kemudian Saska pas nanti lempar ke Leni, kemudian Leni pas nanti boleh lempar ke siapa aja ya. Yang bisa menjawab boleh pulang ya. Pertanyaan pertama, sebutkan manfaat dari sumber energi air. Oke dulu. Apa? Untuk memasak, tepuk tangan ya. Kemudian apa? Untuk mandi. Kemudian ada lagi untuk minum. Selanjutnya untuk menyiram tanaman, betul. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi manfaat dari air? Ayo. Waktunya 5 detik. Apa? Oke, untuk membantu aliran listrik, betul. Selanjutnya untuk membersihkan kotoran ya, betul sekali anak-anak. Nah, untuk evaluasi materi hari ini yaitu materi mengenai air dan listrik ya. Air, sudah paham materi mengenai sumber energi air? Sudah. Jadi itu kembali ya. Jadi air itu merupakan energi terbesar di bumi dan merupakan energi utama ya. Karena air itu banyak manfaatnya. Yang pertama untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang kedua bisa digunakan untuk kita mandi. Yang ketiga digunakan untuk kita memasak. Kemudian yang keempat untuk mencuci. Yang kelima untuk minum. Yang keenam untuk mandi dan lain-lain ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, baiklah kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar ya. Apabila tidak ada pertanyaan, ibu akan tutup dan diakhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.